Ini udah ngobrol sama Ali Topan ya sekarang. Kayaknya nggak lengkap dong kalau kita nggak ngomong sama ini nih, sosok yang dikagumi dan juga dicintai oleh Ali Topan. Ada Anna Karenina, alias pemeran Anna Karenina ada di sini. Lutesya, halo Lutesya, apa kabar? Halo, baik. Wah, luar biasa, cantik sekali, sumringah sekali. Pastinya semoga diharapkan sesumringah nanti jumlah penontonnya yang nonton Ali Topan ya. Amin gitu ya. Oke, Lutesya memerankan Anna Karenina. Ketika ditawarin project ini dan berperan sebagai Anna, apa yang terlintas waktu itu di pikiran saat itu? Pertama kali ditawarin, aku cukup deg-degan, tapi aku nggak mikir panjang. Yes, kapan lagi dikasih opportunity kayak se-precious ini, jadi aku langsung bilang iya. Iya, langsung bergabung dan langsung jadi pacarnya Ali Topan gitu. Tapi gini, kalau berbicara soal ceritanya sendiri nih, karakternya Anna di yang tahun 2024 itu seperti apa sih kalau pemirsa boleh tahu? Oke, ini hal yang menarik. Soalnya kan film Ali Topan itu ada yang dari tahun 77, Ya. sama novelnya tuh jauh lebih lama daripada itu. Pada saat itu, karakter Anna Karenina itu sangat tipikal gadis ideal pada tahun 70-an. Sangat feminin, ayu, rapuh gitu. Kayak feminin banget gitu. Cewek banget gitu ya? Cewek banget gitu. Nah, sedangkan sekarang tahun 2020-an, aku ngelihat ke kanan kiri aku, kok udah jarang ya aku nemu teman-teman aku dengan personality seperti itu. Makanya setelah aku diskusi dengan si Siddhartha Tata, sutradaranya, aku nanya kayak Mas Tata, mau kita Ananya versi yang dulu atau kita ciptakan versi baru. Akhirnya setelah kesepakatan, Mas Tata bilang terserah Teh, aku serahkan kepada kamu, kita akan buat Anna Karenina versi kita sendiri. Oke, jadi Lutesya diberikan kebebasan untuk bisa menciptakan sendiri karakternya ingin keluar seperti apa gitu Anna Kareninanya ya. Oke, nah yang juga menarik adalah ketika harus berpartner dengan Jeffrey Nicole. Wah, ini ketika tahu lawan mainnya Jeffrey Nicole nih, apa tuh waktu itu yang dirasakan? Ekspektasinya kayak gimana waktu itu? Kita sebelumnya sebenarnya udah pernah satu project bareng, ada di film, tapi kita nggak satu scene, nggak satu frame gitu. Pertama kali cukup deg-degan soalnya dia itu sering banget main film romance. Ya. Sedangkan aku jarang. Aku kalau misalnya ditanya, kamu lebih prefer romance atau horor? Aku pasti lebih milih horor. Karena lebih suka preferensi ke sana ya? Iya, sama kalau misalnya film romance itu lebih susah karena kalian tuh harus punya chemistry yang spesial dan harus kelihatan banget bondingnya gitu. Kalau misalnya lawan mainnya tidak memberi, itu akan merusak chemistry banget kan. Tapi akhirnya setelah aku reading sama Nicole, aku kayak PDKT, mendekatkan diri, saling terbuka gitu. Seru lagi anaknya, seru banget buat diajak diskusi. Bener. Jadinya klop gitu ya. Nah, berbicara soal PDKT-nya tuh ngapain sih biasanya untuk bonding supaya ketika syuting tuh bener-bener rasanya tuh dapat, itu apa yang dilakuin? Misalnya ngopi bareng atau apa biasanya? Iya sih, kita keluar bareng, nongkrong bareng, sama kita main kartu jujur. Oke. Kita main kartu, terus kita bikin playlist musik yang kita gabungin. Jadi aku masukin musik aku, dia masukin musiknya dia gitu. Oke, Gitu sih. hal-hal kecil tapi bikin bondingnya itu semakin erat gitu ya. makin erat. Jadi gampang pada saat proses syutingnya gitu. Benar. Nah, tapi yang juga menarik adalah ini kan tahun 2024, tentu harus ada perbedaan-perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya sendiri. Benar. Persiapannya kalau Lutesya sendiri merepresentasi sosok Anna Karenina yang sini, apa yang dilakukan? Misalnya ada reading khusus atau survei atau tanya sama keluarganya mungkin langsung atau gimana tuh kira-kira? Karena ini backgroundnya tahun 2020-an, jadi aku lebih ke refer ke subkultur tahun 2020-an. Nah, untuk readingnya sendiri sih sama sih sama metode aku. Aku baca skripnya dengan full, aku analisa skripnya. Kalau misalnya, terus aku bikin list pertanyaan, aku tanyain semua pertanyaan itu ke sutradara, sekaligus kita diskusi. Abis itu udah sih paling sesederhana itu. Bentuk risetnya tuh langsung diskusi sama sutradaranya gitu, pengen tahu ini tuh arahnya pengen kemana sih Iya, sebenarnya maunya gitu kemana, ya. benar-benar. Oke, ada nggak sih pesan-pesan moral mungkin apa yang bisa mereka dapatkan kira-kira? Banyak banget sih. Ini menurut aku salah satu film yang a whole package. Jadi kayak iya, memang dulu film Ali Topan itu fokusnya ke romansnya. Ya. Tapi sekarang karena kita melihat kayak sebenarnya apa sih yang bisa cerita yang bisa bikin orang-orang tuh relevan ke Ali Topan zaman sekarang. Jadi kita masukin isu di subplotnya Anna Karenina, dia itu dari keluarga broken home, dysfunctional family. Kita juga membahas soal ketimpangan sosial. Abis itu Ali Topan juga anak skena underground. Tapi mereka walaupun mereka rebel, tapi mereka itu suka bikin konser amal yang hasilnya itu mereka sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi menurut aku nggak cuma melulu soal romance unyu-unyuan. Ini filmnya ada isinya dan ada moralnya juga. Rebel tapi responsible gitu ya, kurang lebih ya. So, thank you. Terima kasih banyak. Udah gabung sama kita, Thank you, Lutesya. thank you so Sukses ya much filmnya ya.